Di dalam hampir setiap teknologi terdapat sebuah jam kecil yang berdetak dengan kecepatan lebih dari 1 miliar kali per detik, menghasilkan detak jantung digital yang sangat penting untuk mengatur eksekusi kode, pergerakan data dalam prosesor dan memori, pembuatan sinyal nirkabel untuk mengirimkan data dan banyak lagi. Lalu, bagaimana kita menghasilkan jam yang berdetak tepat kurang dari setengah nanodetik? Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, namun detak jantung miliaran kali per detik atau sinyal jam gigahertz sangat mirip dengan jam dinding analog seharga $10 yang berdetak dalam hitungan detik, menit, dan jam dalam sehari. Untuk mempelajari cara kerja teknologi gigahertz, mari kita buka jam dinding. Lihat cara kerjanya, lalu lihat bagaimana teknologi yang sama digunakan untuk menghasilkan sinyal jam gigahertz di komputer desktop Anda. Jadi mari kita mulai. Di dalam jam dinding seharga $10 ini, terdapat 5 sistem unik yang memungkinkannya bekerja. Yang paling dikenal adalah rangkaian roda gear yang terbuat dari 8 roda gear. Pada awal rangkaian roda gear penggerak diputar oleh elektromagnet yang memberikan gaya untuk memutar jarum jam. Elektromagnet ini terdiri dari gulungan kawat yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan medan magnet dan sepotong besi untuk menyalurkan medan magnet tersebut ke roda gear penggerak. Setiap detik elektromagnet berpindah arah sehingga menyebabkan magnet di dalam roda gear pengemudi berputar 180 derajat untuk menyelaraskan magnet permanennya dengan medan yang dihasilkan oleh elektromagnet. Oleh karena itu, gear pengemudi berputar penuh setiap 2 detik sekali. Sebagian besar roda gear dalam rangkaian roda gear terdiri dari roda gear majemuk, yang masing-masing memiliki 2 roda gear yang berbeda, satu di atas yang lain. Untuk menggerakkan jarum penunjuk detik yang terpasang pada poros melalui pusat jam, kita melakukan pengurangan gear sebanyak 12 hingga 48 dan kemudian pengurangan gear sebesar 8 hingga 60 sehingga mengurangi 1 putaran setiap 2 detik menjadi 1 putaran setiap 60 detik. Jarum penunjuk menit juga dipasang pada poros melalui bagian tengah dan digerakkan melalui pengurangan gear 8 hingga 64 ke idler diikuti oleh jarum penunjuk menit dari 8 hingga 60. Dan yang terakhir, jarum jam digerakkan melalui pengurangan 15 hingga 45 pada idler dan pengurangan gear 10 hingga 40 untuk menghasilkan 1 putaran setiap 12 jam. Hasilnya, kita mempunyai 3 poros yang berputar di mana jarum jam terpasang, masing-masing berputar dengan kecepatan berbeda. Gear terakhir digunakan untuk mengatur waktu, dan menariknya gear ini memiliki 13 gear dan berputar setiap 69 menit sekali. Sesuai dengan namanya, roda gear pengatur waktu langsung memutar jarum penunjuk menit dan jam. Namun, roda gear yang dilengkapi jarum penunjuk detik tidak bergerak karena kedua bagian roda gear majemuk ini terlepas dari torsi tinggi yang diperlukan untuk memutar jarum penunjuk detik 52 kali perputaran roda gear pengatur waktu. Setelah kita membahas rangkaian roda gear, mari selami osilator kristal kuarsa dan lihat apa yang membuat jam ini hampir identik dengan jam digital di komputer Anda. Di dalam silinder logam ini terdapat garpu tala kristal kuarsa dengan kabel tercetak di sisinya yang menjalar di sepanjang kaki hingga keluar tabung logam. Mari kita fokus pada satu sisi dengan kabel tercetak di kiri dan kanan. Di dalam kuarsa terdapat kisi kristal yang terdiri dari 1 silikon untuk setiap 2 atom oksigen yang membentuk jaringan ikatan kovalen dengan elektron yang lebih tertarik ke oksigen karena ke elektronegatifannya. Saat Anda memotong sepotong kuarsa ke arah tertentu, Anda dapat melihat bagian berulang dari kisi kristal dengan susunan oksigen dan silikon heksagonal. Ketika muatan negatif diterapkan pada kabel yang dicetak, medan listrik diarahkan ke kisi kristal dan atom oksigen yang bermuatan negatif terdorong menjauh, sedangkan silikon yang bermuatan positif ditarik ke arah kawat. Pergerakan gabungan dari semua oksigen yang menjauh dan silikon yang bergerak menuju kawat menghasilkan pemanjangan kisi kristal. Sebaliknya, ketika muatan positif diterapkan, oksigen bergerak menuju muatan positif dan silikon menjauh.
dan akibatnya, panjang kisi kristal menyusut. Pemanjangan dan penyusutan sepanjang kisi kristal ini, yang disebut efek piezoelektrik, menyebabkan kaki garpu tala ini bergerak maju mundur. Mari kita kembali melihat kristal garpu tala dengan kabel tercetak di setiap sisinya. Seperti disebutkan sebelumnya, ketika tegangan diberikan, garpu tala memanjang dan membengkok ke arah luar, dan ketika tegangan dimatikan, kuarsa memantul ke belakang. Kristal memantul ke depan dan ke belakang, menciptakan tegangan positif dan negatif, dengan frekuensi osilasi bergantung pada orientasi kisi kristal, serta bentuk dan dimensi kristal yang dipotong. Tujuan dari memiliki dua kaki adalah untuk menciptakan mode getaran, di mana cabang-cabangnya bergetar dan beresonansi bersama-sama, sementara alasnya tidak bergerak. Seringkali produsen menambahkan sejumlah kecil logam ke ujung kristal untuk menyetelnya ke frekuensi yang diinginkan. Namun, agar kristal dapat terus berosilasi, perubahan voltase perlu diterapkan berulang kali pada kabel di kakinya. Secara khusus, tegangan ini harus disesuaikan dengan pergerakan kristal sedemikian rupa, sehingga puncak tegangan positif sejajar dengan pergerakan kristal dalam satu arah, dan sebaliknya ketika kristal bergerak ke arah lain, seperti mendorong anak-anak ke atas. Ayunan diatur saat berada pada titik terendah, namun dalam dua arah. Untuk melakukan hal tersebut, kami menggunakan rangkaian terintegrasi dengan inverter untuk membentuk loop umpan balik dan dua kapasitor untuk membantu mengatur waktu tegangan dari inverter dan loop umpan balik, sehingga menghasilkan gerakan resonansi dalam kristal. Ini adalah rangkaian yang agak rumit untuk dijelaskan secara lengkap. Namun inilah salah satu cara untuk memikirkannya. Inverter dengan sendirinya membalik masukan dari satu menjadi keluaran nol dan sebaliknya. Namun jika kita memutar kembali inverter ke dirinya sendiri, bergantung pada desain fisik inverter tersebut, outputnya akan terus berubah antara 1 dan 0 beberapa pikodetik per siklus. Dan jika kita menambahkan garpu tala kristal dan kapasitor pada jalur putaran umpan balik, maka pembalikan antara 1 dan 0 dan sebaliknya diatur oleh geometri dan pergerakan cabang garpu tala osilator kristal, serta pengisian dan pengosongan muatan di kedua kapasitor. Untuk jam dinding ini, waktu yang dibutuhkan adalah 30,52 mikrodetik per siklus sehingga menghasilkan 32.768 siklus per detik. Sinyal tersebut kemudian diumpankan ke bagian lain dalam sirkuit terpadu tempat penghitung biner menghitung setiap siklus, dan setelah 32.768 siklus yang memerlukan waktu 1 detik, sinyal dikirim ke pengontrol elektromagnet yang memerintahkannya untuk membalikkan arah elektromagnet, sehingga berputar pengemudi memutar gear 180 derajat dan menggerakkan jarum jam maju 1 detik. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jika jam Anda cepat atau lambat, kemungkinan besar hal ini terjadi karena osilator kristal tidak berosilasi tepat pada 32.768 kHz karena geometri dan frekuensi resonansi yang salah. Kristal ini biasanya memiliki akurasi 20 bagian per juta, yang berarti kristal ini dapat bertambah atau berkurang paling banyak 1,7 detik sehari atau 10,5 menit setahun. Seperti disebutkan sebelumnya, jam dinding ini terdiri dari serangkaian sistem yang masing-masing berada dalam domain sains dan teknik yang berbeda. Topik-topik ini agak rumit dan biasanya dibahas dalam kursus perguruan tinggi, namun alih-alih membayar ribuan dolar, ada cara yang gratis dan mudah untuk mempelajarinya, yaitu dengan sponsor video ini, Brilliant.org. Brilliant menata ulang cara kursus diajarkan. Daripada kuliah membosankan selama 1 jam atau buku teks yang membuat Anda tertidur, Brilliant menggunakan modul yang menyenangkan dan interaktif dengan ribuan pelajaran dari topik dasar hingga lanjutan, dan pelajaran baru ditambahkan setiap bulan. Misalnya dalam 1 sore, Anda dapat mempelajari rangkaian roda gear, kemudian mendalami osilasi dan mekanika klasik, diikuti dengan ilmu kimia, dan memahami cara baterai menyimpan energi, dan terakhir Anda dapat menyelesaikannya dengan eksplorasi rangkaian logika dan cara kerja komputer. Apapun tingkat keahlian Anda, Brilliant menyesuaikan kontennya agar sesuai dengan kebutuhan Anda, dan agar Anda dapat belajar sesuai kecepatan Anda sendiri. Bagi penggemar branch education,
Kami sarankan Anda melihat kursus mereka tentang cara kerja teknologi dengan pelajaran seperti cara kerja GPS atau cara kerja memori komputer. Kami sangat menekankan betapa pentingnya menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi bagi pemirsa saluran ini, Brilliant menawarkan uji coba gratis selama 30 hari dengan akses ke ribuan pelajaran mereka. Selain itu, Brilliant menawarkan diskon 20% untuk langganan tahunan kepada 200 orang pertama yang mendaftar. Kunjungilah brilliant.org/brancheducation. Tautannya ada pada deskripsi di bawah ini. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana ponsel cerdas dan komputer menghasilkan jam antara 1 hingga 5 GHz yang berarti 30 hingga 150 ribu kali lebih cepat daripada satu osilasi garpu tala kristal kuarsa ini. Mari kita lihat kembali inverter yang dilingkarkan, kembali dan tambahkan 2 inverter lagi ke dalam loop, sehingga menciptakan osilator cincin. Karena jumlah inverter yang ganjil, outputnya dengan cepat berosilasi antara 1 dan 0. Inverter ini dapat beroperasi dengan sangat cepat dan dapat dengan mudah mencapai rentang frekuensi gigahertz dan lebih tinggi. Namun masalahnya adalah frekuensi osilator cincin ini sangat bergantung pada suhu serta geometri fisik dan sifat kelistrikan transistor sehingga memiliki rentang frekuensi plus atau minus 50% atau lebih dari frekuensi yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk menstabilkan frekuensi keluaran osilator cincin hingga akurasi kurang dari beberapa bagian per juta, kami menggunakan rangkaian yang disebut loop fase terkunci. Ini adalah sirkuit yang rumit, namun inilah gambaran umum cara kerjanya. Di sebelah kanan kita mempunyai osilator cincin, dan ketika kita menambahkan beberapa sirkuit tambahan, bergantung pada tegangan input, frekuensi output berubah, dan osilator cincin sekarang disebut osilator yang dikontrol tegangan atau VCO. Di sebelah kiri terdapat osilator kristal 16 MHz yang mirip dengan osilator kristal garpu tala, namun dengan mengubah geometri kristal dan menempatkan elektroda di bagian atas dan bawah, kita mendapatkan kristal dengan frekuensi resonansi yang lebih cepat. Dan lagi, kristal ini ditempatkan dalam loop umpan baliknya sendiri untuk menghasilkan frekuensi resonansi yang stabil. Di tengahnya terdapat pembanding frekuensi dan fasa yang mengeluarkan sinyal yang sama dengan perbedaan antara kristal dan osilator yang dikontrol tegangan. Selanjutnya, integrator mengambil output dari komparator fasa dan mengubahnya menjadi tegangan stabil dan menggunakannya untuk menggerakkan osilator cincin yang dikontrol tegangan. Terakhir, frekuensi ini dimasukkan kembali ke dalam komparator frekuensi dan fase, dan sebagaimana adanya loop umpan balik akan menggerakkan osilator cincin agar cocok dan identik dengan output dari loop osilator kristal 16 MHz. Namun, karena kita ingin mendapatkan misalnya sinyal 2,4 GHz yang 150 kali lipat dari osilator kristal 16 MHz, maka kita menambahkan pembagi frekuensi ke dalam loop umpan balik. Pembagi frekuensi ini seperti yang ada di jam dinding yang mengambil 32,768 siklus per detik dan mengubahnya menjadi sinyal 1 Hz. Sekarang kita membaginya dengan 150. Selanjutnya, sinyal dikirim ke pembanding frekuensi dan fase yang mana ingin kedua sinyal tersebut identik. Namun dengan membedakannya, ia mengeluarkan sinyal yang melewati integrator, mengubahnya menjadi tegangan stabil, dan menggerakkan osilator yang dikontrol tegangan tersebut ke frekuensi yang lebih tinggi, yang akan tepat 150 kali lipat dari kristal 16 MHz, yaitu 2,4 GHz. Dengan menggunakan loop fase terkunci ini, kami memiliki generator frekuensi yang sangat cepat yang menghasilkan sinyal yang persis 150 kali lipat dari kristal kuarsa yang diproduksi dengan andal dan stabil pada suhu kosong. Selain itu, jika kita ingin mengubah frekuensi yang diinginkan, kita membagi penghitung biner dengan angka yang berbeda sehingga mengubah jumlah kristal 16 MHz yang dikalikan. Faktanya, semua ponsel cerdas melakukan hal ini saat tidak digunakan secara aktif untuk mengurangi frekuensi clock prosesornya dan menghemat masa pakai baterai. Jumlah tersebut cukup banyak untuk jam dan osilator kristal. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah terkadang osilator MEMS digunakan di ponsel cerdas untuk menghemat ruang, bukan osilator kristal, dan kita akan membahas MEMS di episode mendatang.
Kami yakin masa depan akan memerlukan penekanan yang kuat pada pendidikan teknik, dan kami berterima kasih kepada semua sponsor Patreon dan keanggotaan YouTube yang mendukung impian ini. Jika Anda ingin mendukung kami di langganan YouTube atau Patreon, Anda dapat menemukan linknya di deskripsi. Ini adalah Branch Education, dan kami membuat animasi 3 dimensi yang mendalami teknologi yang mendorong dunia modern kita. Tonton video cabang lainnya dengan mengklik salah satu kartu ini, atau klik di sini untuk berlangganan. Terima kasih telah menonton sampai akhir.